Oke, hari ini di Alchemy bareng Dana Indonesia, teman-teman, ada Mas Agung Jody Pratama, senior SDET di Dana Indonesia. Jadi nanti kita akan bahas tentang software testing one-on-one gitu, backend edition yang mana topik yang akan dibahas. Yang pertama tentu aja pengenalan software testing itu seperti apa, kemudian backend and E2E testing yang efisien itu seperti apa, kemudian dari tools, framework, dan juga ada studi kasusnya gitu. Dan terakhir ini ada tips dan tricks dari Mas Jody buat teman-teman, tantangan dan masa depan software testing itu seperti apa gitu. Nah, kita kenalan dulu sama Mas Jody, teman-teman. Perkenalkan, namanya Mas Agung Jody Pratama, biasa dipanggil Mas Jody. Beliau ini asli dari Bali, jadi Beli Jody namanya gitu ya. Mas Jody seorang software development intest atau SDET gitu di Dana Indonesia selama lebih dari 3 tahun gitu. Sebelumnya Mas Jody juga memiliki pengalaman di posisi yang sama di perusahaan Finmas. Kemudian Mas Jody juga pernah menjadi software quality engineer di Mitrais pada tahun 2018 gitu. Oke, kalau gitu kita sambut bersama-sama Mas Agung Jody Pratama. Hai, selamat malam Mas Jody. Halo, selamat malam. Oke, Mas Jody. Tadi aku udah spill informasi tentang pembahasan yang akan dibawakan oleh Mas Jody gitu. Mungkin supaya nggak lama-lama nih, teman-teman pasti penasaran banget materi yang akan dibahas sama Mas Jody. Dan kalau misalnya teman-teman mau bertanya, nanti kita berikan ada kayak semacam link Slido di situ ya, buat teman-teman untuk bertanya. Seperti itu. Baik Mas Jody, aku persilahkan buat Mas Jody. Teman-teman selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Halo, selamat malam semua. Jadi pada hari ini saya berkesempatan untuk sharing ya tentang software testing, terutama untuk di backend edition. Oke, jadi mungkin quick introduction dulu. Jadi nama saya Agung Jody Pratama. Tadi sudah dijelasin juga, saya asli Bali. Jadi saya lulusan Teknologi Informasi di Universitas Udayana, angkatan 2011 ya, lulus tahun 2015. Kemudian karir pertama saya itu bukan di software tester, jadi bukan QA. Jadi pertama itu saya bekerja di Universitas Udayana sebagai web developer. Terus kemudian dapat kesempatan untuk pindah karir ya, jadi pindah jalur gitu. Jadi software quality engineer di Mitrais. Kemudian lanjut ke software engineer intest. Jadi intinya sih sama di Finmas. Kemudian terakhir sebagai SDET, Software Development Engineer in Test di Dana Indonesia sampai sekarang. Gitu. Oke, jadi itu untuk quick introduction. Jadi mungkin pertama kita ngomong dulu software testing. Jadi apa sih itu software testing dan kenapa itu penting? Jadi pertama software testing itu kita ensure software produk itu sesuai dengan requirements. Jadi suatu software itu kan didesain, kemudian requirements-nya apa aja. Jadi kita make sure semua requirements dari produk itu terdeliver. Kemudian selain itu kita juga bisa meminimalize defects atau bugs yang ada di software tersebut. Kemudian nanti terakhir kita bisa identify errors-nya apa. Jadi misalnya error-nya apakah ada di desainnya, apakah ada di code-nya, apakah ada di mana gitu ya. Jadi kenapa ini sangat penting karena karena cost dari suatu software development itu nanti akan terreduce, akan terminimalisir gitu. Jadi mungkin lanjut ke sini ya, karena yang tadi kita perlu ensure dan semua dari produk-produk itu apa aja requirements-nya. Jadi selain ada software development life cycle ya SDLC yang sering kita dengar kalau kita ngomongin software, di QA di testing itu juga ada software testing life cycle. Jadi software testing life cycle itu sendiri pertama itu ada requirement analysis. Jadi kalau kita ngomong tentang software testing itu nggak melulu kita testing aja. Jadi kita ikut andil dari awal merancang desain produknya atau desain UI-nya segala macam. Kita ikut andil di situ, kita langsung analisis di depan apakah itu mungkin ada semacam
hole, ada lubang di situ, kita bisa ikut andil di situ. Kemudian baru kita melakukan test planning. Jadi setelah kita punya requirements-nya, kita udah analisis requirement sudah final, kita melakukan test planning. Jadi kita di sini akan menentukan man hours, kemudian resource-nya gimana, terus time schedule, terus ada test plan-nya apa aja, kemudian ada berapa story point di masing-masing fitur gitu. Kalau kita ngomongin yang di Agile ya, kita pasti nggak jauh-jauh ke situ. Kemudian ada test development. Nah, di test development ini kita bakal bikin test case ya. Jadi kalau di software testing itu mungkin kalau lebih dalam itu ada test cases-nya apa aja dari suatu fitur itu, cases-cases yang kemungkinan akan dilakukan. Kemudian kalau kita ngomongin automation, kita akan ambil test script-nya, kita develop test script, kemudian kita ada setup environment-nya, di test up the environment apa, di staging kah atau di mana. Kemudian ada code review, code merge, dan segala macam. Kemudian baru setelah itu kita melakukan eksekusi. Jadi di test execution ini kita ada, mungkin kalau pernah dengar ada integration test, regression test, dan segala macam. Jadi kita akan melakukan di fase ini. Kemudian ada test closure. Jadi ini kita bakal bikin test report. Jadi berapa persen yang berapa persen yang fail, berapa persen yang flaky, atau berapa persen ada bug, berapa ada bug gitu. Kemudian kita bisa juga report non-issue. Jadi misalnya ada issue yang mungkin nggak bisa di-fix di sprint itu atau di release itu, dan mungkin di release depan akan baru bisa di-fix gitu. Jadi kita akan catat di situ non-issues-nya apa. Jadi itu di test closure. Jadi ini di software testing lifecycle. Jadi kita sebagai tester nggak melulu testing. Kita juga ikut analisis dari awal sampai akhir suatu rilis gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong testing, karena ini back-end edition ya, jadi di testing suatu software itu ada back-end dan ada front-end. Jadi kalau front-end itu dia kalau istilahnya itu presentation layer. Jadi kalau kita ngomongnya user interface, UI UX gitu. Jadi ya ini mungkin ilustrasinya. Jadi gimana di depan. Kemudian kalau back-end itu kita bakal fokus di business layer atau di API-nya, dan ada di data layer atau di database. Jadi ini perbedaannya front-end test dan back-end test. Jadi mungkin salah satu kesamaannya itu semua bisa dilakukan manual dan bisa juga di automate di kedua front-end dan back-end test ini. Tapi perbedaannya kalau di back-end kita nggak ada user interface sama sekali. Jadi kita melakukan testing itu menggunakan API dan data aja, dan bagaimana bisnisnya di belakang itu jalan. Kemudian untuk front-end test itu dia biasanya lebih titik berat atau fokus di bagaimana application itu tampilannya, itu how application looks. Kalau di back-end test itu how application perform. Jadi ini perbedaannya. Terus untuk lanjut ke back-end testing types. Jadi ini kita mulai masuk ke back-end testing. Jadi di back-end testing itu ada beberapa tipe yang bakal di-testing ya. Jadi pertama itu kita biasanya akan ngetes structural test. Jadi structural itu bisa dibilang skemanya gimana. Misalnya kita punya API, request-nya gimana, responnya gimana, terus di database dia masuk di tabel mana, kolom mana. Kemudian untuk fungsional, jadi kita bakal ngetes fungsi dari API itu. Jadi untuk apa API itu dan apakah bisa deliver fungsinya sesuai yang diharapkan tadi. Kemudian ada juga non-functional test. Kalau non-functional ini biasanya itu lebih ke load test, stress test, penetration testing yang gitu-gitu ya.
Ini udah di luar yang tadi, tapi biasanya kita juga akan melakukan ini di akhir-akhir rilis gitu. Nah, jadi dari tadi saya bicara API testing, jadi API itu apa sih? Jadi kalau bisa dibilang API itu ada di tengah-tengah ya. Jadi di presentation layer mereka kan butuh data. Mereka butuh suatu data dan atau mereka menginput suatu data, kemudian memproses data itu di belakang, dan kemudian dari backend akan membalikkan respons itu. Nah, biasanya di three-tier architecture ini paling umum digunakan ya. Jadi biasanya dari klien itu atau dari UI itu nggak langsung connect ke satu database untuk ngambil datanya, nggak langsung select from tabel mana gitu. Jadi kita ada namanya business logic tier, dan di sini biasanya API itu bekerja, dan biasanya kita akan testing titik fokus kita testing itu di backend atau di API test itu di sini. Jadi kita API itu request-nya seperti apa, expected response-nya seperti apa gitu. Dan ini semua bisnis logiknya itu akan diproses di server di tengah-tengah ini. Jadi biasanya beberapa keyword atau beberapa yang perlu di-consider ketika kita melakukan API testing itu, pertama itu functionality-nya. Jadi API ini untuk apa sih? Misalnya API untuk login, atau API untuk register, atau misalnya melakukan payment, atau melakukan transaksi segala macam. Kemudian endpoint-nya apa? Jadi suatu API itu pasti ada endpoint-nya ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di browser itu kan ada web address, nah itu biasanya endpoint-nya di situ. Jadi dari klien akan ngehit atau menembak ke URL itu, dan kemudian nanti bakal dapat respon seperti apa. Jadi ya ini yang tadi. Jadi kita akan ngecek request-nya apa aja. Jadi ini di yang software testing lifecycle tadi, ketika requirement analysis kita akan tahu request-nya apa aja. API, kalau kita ngomong ini biasanya namanya API specs ya, API specification. Jadi request dari suatu API register itu apa aja? Biasanya mungkin username-nya itu harus huruf kecil, atau misalnya emailnya harus valid, kemudian passwordnya harus berapa huruf, berapa berisi angka atau apa gitu. Dan kemudian expected response-nya seperti apa? Apakah ketika kita ngehit suatu request A, responsnya harus apa atau sukses, apakah dia harusnya fail, apakah dia harusnya balikin error code tertentu gitu. Kita biasanya kita akan fokus ke 4 key ini. Jadi ini mungkin kalau di API specification ini yang sederhana aja. Jadi ini ada satu API untuk registrasi, untuk register. Jadi itu di request ada endpoint yang /API/register, itu endpoint-nya. Kemudian request-nya contohnya seperti itu. Jadi ada email dan ada password. Kemudian expected response ketika kita input email dan password seperti itu, ya expected response-nya dengan response code 200 dan dengan response body yang ini ya, seperti ditampilin. Nah, kemudian untuk testing types-nya sendiri, kita ada testing berupa validasi. Jadi ini maksudnya validasi kayak validasi email, apakah emailnya itu harus berisi atau dia harus menggunakan Gmail atau apa, atau misalnya passwordnya harus minimal berapa digit atau berapa angka gitu. Kemudian kita cek functionnya seperti yang tadi saya bilang, itu untuk apa sih API ini dan apakah expected result-nya itu sesuai. Jadi misalnya untuk register, apakah nanti
usernya sudah berhasil register, kita akan make sure itu. Kemudian kita juga biasanya cek security-nya. Jadi misalnya apakah bisa di block, mungkin kalau yang terkenal itu ada SQL injection, kita biasanya cek juga untuk itu. Kemudian ada load test. Jadi untuk load test ini dia seberapa kuat suatu server itu menghandle request dari API. Jadi misalnya kita di Dana ada berapa puluh juta yang aktif pada saat itu, dan apakah server itu kuat untuk menghandle sekian puluh juta request dari user ke API ke server kita gitu. Jadi kita akan melakukan log test, dan ini biasanya di akhir rilis ya. Jadi setelah API itu ada di production, kita akan melakukan log test gitu. Nah, ini untuk benefitnya ya. Jadi untuk benefit di API testing itu sendiri, jadi defects atau bug itu bisa diidentifikasi di awal-awal. Bisa jadi di sistem requirements-nya sendiri, jadi dari API specs-nya sendiri. Jadi misalnya dari developer itu buat suatu API dengan parameter tertentu yang kayaknya ini bisa bikin bocor. Jadi kita bisa identify dari desainnya langsung. Nggak harus gimana expected request dan response-nya kayak gimana. Jadi kita bisa identify dari awal. Kemudian faster and lower cost. Jadi karena dia berupa API ya, jadi kita hanya perlu ngehit satu endpoint yang ini. Jadi kita nggak perlu ngecek kayak gimana sih di depan, karena di depan kan tadi sudah di front end ya, front end yang ini menggunakan itu. Jadi kita bisa ngetes suatu function atau suatu business logic itu lebih cepat dan cost-nya itu lebih rendah. Karena mungkin satu bisa kita automate dengan cepat dan bisa kita paralel dan segala macam. Mungkin nanti di belakang akan dijelasin juga. Kemudian independent. Jadi tools-nya itu independen. Jadi karena dia berupa HTTP request, biasanya dia berupa HTTP request, dia tools untuk testingnya itu independen. Nggak seperti mungkin kalau di front end, kalau misalnya kita mau ngetes aplikasi Android, kita hanya bisa pakai beberapa tools automation untuk Android, mungkin kayak Appium atau apa gitu. Kemudian reduce vulnerabilities. Jadi yang tadi bilang, kita bisa mengurangi kebocoran data yang ada di API itu. Misalnya suatu API register atau API login. Misalnya kita hit beberapa kali login, itu nanti bakal diblok setelah beberapa kali request gitu. Itu kita bisa cek juga di situ di API testing ini dengan cepat dan dengan cost yang lebih rendah gitu. Nah, untuk biasanya bug yang paling sering itu atau biasanya defect yang paling sering itu mungkin reliability. Jadi misalnya kayak kehandalan API itu, misalnya dia bisa di-hit berapa kali request, kita bisa dengan gampang ngedetect itu di API testing. Kemudian kita biasanya juga akan menghitung response time-nya. Jadi misalnya untuk register atau misalnya untuk login itu berapa millisecond response time-nya. Jadi misalnya kalau misalnya untuk login aja bisa response time-nya sampai 2 detik atau 5 detik, itu udah red flag kan. Jadi itu akan kita report ke developer dan mungkin akan dianalisis kenapa itu. Kemudian biasanya kita juga akan ngecek multi threading problems ya. Jadi misalnya gini, di API ini kan akan di-hit oleh banyak user, dan API ini nanti di belakang akan nge-hit beberapa service simultaneously. Jadi akan ada race condition yang seperti itu kita bisa cek juga dari API testing ini. Kemudian incorrect errors, jadi misalnya dari front end, ketika kita input password, error message-nya misalnya password Anda salah.
Tapi ternyata karena itu kan ngambil error message itu biasa dari backend. Dari backend akan bisa apa ya, ngedetect apakah error message-nya itu benar atau salah dengan dari awal yang tadi ya. Yang pertama, defects can be identified earlier. Kemudian ya masalah keamanan dan segala macam. Oke, mungkin karena di back end itu biasanya kita kan karena nggak ada UI ya, jadi kita biasanya bingung ketika melakukan end to end. Jadi dari suatu journey gitu, end to end itu. Ini biasanya end to end itu ada di atas ya. Yang di atas ini nama testing pyramid. Jadi pertama itu ada unit test. Unit test ini biasanya di code-nya developer. Jadi ini per function akan dicek apakah expected result-nya sudah sesuai. Dan ini mungkin bisa dilihat di bagian yang ini ya, yang di kiri. Jadi semakin ke bawah dia semakin cepat, cost-nya semakin rendah. Semakin ke atas tes time-nya itu bakal lebih lambat dan cost-nya lebih banyak. Makanya kenapa end-to-end ini biasanya test case-nya itu nggak sebanyak sistem test, komponen test, atau integration test gitu. Jadi biasanya kalau di software sekarang kan biasanya menggunakan microservice ya. Jadi biasanya kita ada sistem test gitu ya. Jadi kita bakal ngetes hubungan antara microservice itu. Jadi kemudian di integration test itu ketika satu fitur baru masuk ke sistem yang udah existing. Tuh. Kemudian untuk end-to-end itu ada journey-nya. Jadi misalnya end-to-end dari user login sampai melakukan payment. Itu kan ada banyak API. Jadi API login, API console, API untuk melakukan transaksi. Jadi itu akan ada rentetan, ada chaining di situ. Dan di situ biasanya end-to-end itu. Nah, biasanya kita akan ngecek satu fungsinya. Sorry. Jadi untuk satu fungsinya, apa sih function dari API itu? Kemudian apa aja kondisi yang kemungkinan terjadi di function itu. Kemudian kita akan pecah menjadi beberapa test case end-to-end. Jadi misalnya contohnya ini. Nah, ini kan ada function. Functionnya itu transfer uang, send money. Kondisinya kita bisa nge-send uang ke dana user sesama pengguna dana atau kirim uang ke bank lain. Nah, end-to-end-nya sendiri kan kita bisa dari login awal atau misalnya dari register awal pun, register awal, kemudian kita melakukan login, kemudian kita melakukan fitur send money ini, kemudian ada kondisi kita mau kirim ke dana user. Kemudian ketika kita mau kirim ke dana user itu ada beberapa case lagi. Apakah kita akan transfer money ke dana user itu dengan menginput phone number baru, atau kita get from kontak yang ada di handphone. Kemudian di kondisi 2, di send money itu ke bank lain. Kemudian case satunya ya, add baru bank account-nya atau yang sudah pernah kita kirim nih, yang udah kesimpan di apps dananya. Nah, biasanya end-to-end testing kita itu akan seperti ini, case-case dan condition. Jadi function, dari functionnya itu apa aja kondisinya, dan dari kondisi itu case-case apa aja yang mungkin akan dilakukan oleh user. Jadi ini user journey dari awal sampai akhir. Nah, kemudian masuk ke tools-tools yang biasanya kita pakai. Untuk test case sendiri, biasanya kita menggunakan mind maps ya. Jadi banyak banget tools mind map. Biasanya sih sebelum-sebelumnya itu
saya biasanya pakai Excel ya. Mungkin kalau ada yang pernah menggunakan Excel, mungkin bisa coba pindah ke mind map. Jadi kita bisa pecah-pecah tuh sesuai function, kemudian ya tadi ya sesuai ada fitur, kemudian kita pecah lagi ke function-functionnya apa, kemudian kemungkinan cases-casesnya apa aja gitu. Dengan menggunakan mind map ini lebih tertata lah, dan bisa lebih enak dilihat. Kemudian untuk test execution itu sendiri ini juga banyak banget, tapi biasanya yang paling sering untuk di API testing itu kita menggunakan Postman ya. Jadi kita bisa manually cek dari Postman atau bisa juga manual automation. Kemudian untuk automation script-nya itu sendiri kita menggunakan Java. Mungkin yang paling terkenal itu framework itu TestNG dengan menggunakan REST Assure. Jadi kita develop script test script, automation test script itu menggunakan kedua framework ini paling banyak. Pakai Katalon biasanya juga bisa, tapi kayaknya overkill. Jadi biasanya ini, dan kebetulan di Dana sendiri kita menggunakan Java ya. Jadi kita menggunakan dua framework ini sih biasanya. Kemudian untuk test report, kita menggunakan Alur report. Jadi setelah kita melakukan test execution tadi, kita ada mengenerate test report, di mana test report ini juga generate-nya secara otomatis ya. Jadi setelah kita melakukan test execution, kita run tesnya, test script-nya, di akhir tes akan mengenerate report seperti ini biasanya. Jadi akan terlihat ada berapa total test case, ada berapa yang fail, ada berapa yang sukses, ada berapa yang broken, dan segala macam. Di Alur report ini udah lengkap, dan ada test execution time-nya berapa gitu. Nah, kemudian untuk testing tools yang tadi ya, yang pertama itu yang Postman. Jadi kita bisa ngecek nih dari apa namanya endpoint-nya. Jadi ini ada endpoint API-nya, metodenya apa, kemudian request-nya seperti apa, dan kita cek responnya seperti apa. Jadi bisa lihat di sini, kemudian Postman bisa di set seperti ini, dan ini bisa dilihat test result-nya di kanan. Jadi pas, jadi kita cek status code-nya itu expected-nya 200, kemudian di respon itu ada key user ID. Nah, ini sih menggunakan Postman. Biasanya kita cek dulu manual dari sini, kemudian akan kita develop test script-nya. Mungkin ini contoh aja ya, contoh simple menggunakan REST Assure dengan Cucumber. Jadi ini Gherkin syntax. Mungkin kalau ada yang daftar familiar menggunakan ini. Jadi ya seperti biasa, jadi kita ada API host, endpoint-nya apa aja, kemudian kita input apa aja sih inputannya kita, kemudian kita hit API create user, kemudian respon code-nya berapa, kemudian respon body-nya contains key apa. Dan itu kita bisa lihat test result-nya seperti ini. Nah, ini biasanya skenario ini lebih gampang dibaca kalau menggunakan skenario seperti ini, apalagi untuk end-to-end test. Jadi kita bisa lihat user journey-nya itu kayak gimana secara detail. Kemudian input-inputnya apa aja bisa kita set di sini juga. Itu aja sih. Kemudian untuk automated API test. Jadi sesuai yang tadi ya, automation testing secara automated itu kita harus menggunakan appropriate testing tools juga. Nggak semena-mena kita harus
karena saya bilang Postman, kita harus menggunakan Postman, enggak. Jadi kita sesuaikan dengan sistem yang akan kita tes itu. Jadi misalnya karena sistem kita banyak menggunakan Java, kita akan biasanya akan menggunakan framework berbasis Java gitu. Terus kemudian kalau kita ngetes REST API, kita menggunakan tools apa, atau misalnya SOAP API itu beda lagi, kita menggunakan testing tools yang lain. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan testing toolsnya. Jadi nggak harus ngikutin testing tools terbaik 2023 apa, itu nggak, kita harus menggunakan appropriate testing tools. Kemudian untuk di automation sendiri ya, jadi nggak semua test cases itu bisa di automate. Jadi kita harus nge-pick beberapa tes yang bisa di automate. Jadi misalnya kayak ada fitur yang harus menunggu sampai berapa jam gitu, misalnya sampai resultnya baru terlihat, itu kan nggak bisa di automate. Jadi itu bisa kita take out. Jadi kita harus make sure test case yang expected response-nya itu jelas gitu. Biasanya itu sih. Kemudian kita categorize. Kita kan punya banyak test case. Jadi kita harus categorize seperti yang tadi ya, kita categorize berdasarkan fungsinya apa aja, terus condition-nya, baru kita categorize test case-nya berdasarkan itu. Karena kalau kita nggak gitu, kita akan susah, di test report itu bakal susah banget ngelihatnya. Kemudian kalau bisa kita run automation kita itu secara paralel. Jadi misalnya kita ada fitur send money tadi, terus ada fitur registrasi atau fitur yang lain-lain, itu kita nggak harus menunggu fitur send money-nya itu kelar baru kita lanjut ke fitur yang lain, itu kita bisa run secara paralel gitu. Kemudian ini yang paling penting, kalau kita develop test script itu harus mengikuti best coding practice ya. Jadi kita harus lihat code konsistensi, terus readability, apakah gampang nggak nanti dibaca sama orang lain gitu. Kemudian kita harus consider juga reusability. Jadi nggak ada repeat yourself. Jadi kalau di coding itu dry namanya, don't repeat yourself. Jadi misalnya ada suatu metode yang bisa dipakai banyak function, itu bisa kita reuse gitu. Kemudian scalability. Nah, karena biasanya apalagi di agile itu requirements-nya sering berubah-ubah dan biasanya fiturnya makin lama makin gede. Jadi kita harus consider juga scalability dari test script kita gitu. Oke, mungkin terakhir itu ada challenges. Nah, ini yang paling sering kita nikmati ya sebagai software tester. Jadi itu kita biasanya bakal buat script yang repeat, jadi berulang-ulang. Kita akan bikin script itu aja gitu. Jadi kadang kita bosan atau kita kadang ngetes yang itu aja gitu. Jadi biasanya kita cepat bosan sih di sini ya. Kemudian challenge berikutnya itu waktu kita nge-analyze suatu tes yang fail gitu. Misalnya kita punya automation, kenapa sih fail gitu. Jadi kita itu perlu analyze dulu dari awal sampai akhir, baru kita tahu di mana ini errornya. Makanya tadi dari code best practice itu perlu di consider juga, biar gampang untuk melakukan debugging ya gitu. Kemudian ada simultaneous testing across multiple browsers and platform. Biasanya kalau di UI kita bakal ngecek di beberapa browser atau menggunakan platform Android atau iOS gitu biasanya. Dan mungkin kalau di API kita ada backward compatibility, terus kemudian mungkin menggunakan API version berapa dan berapa gitu. Jadi kita
biasanya kesulitan tuh ngetes itu. Kemudian biasanya kita harus ngetes yang waktunya tuh sangat sedikit ya. Jadi misalnya schedule-nya tuh padat banget. Jadi kita harus ngelakuin testing dan kita harus buat script dan kita harus ngelakuin test planning lagi. Itu dalam waktu yang sangat sedikit. Itu biasanya challenging banget. Kemudian ini untuk yang di level atas. Jadi mungkin mereka perlu hiring QA yang profesional agar apa ya, biar cepat. Jadi misalnya kalau QA yang mungkin ini nggak giniin yang new freshly graduate ya. Biasanya itu di awal-awal bakal bingung gitu karena QA itu dari awal akan di-involve. Jadi biasanya expertise-nya itu diperluin banget. Sorry. Jadi ini yang susah biasanya juga. Kemudian managing increase regression test. Regression test ini maksudnya kita ngetes fitur yang sudah ada. Jadi misalnya kita ada rilis baru, jadi kita harus make sure juga fitur-fitur sebelumnya itu nggak kesenggol atau nggak ada error gitu. Nah ini biasanya makin lama, makin banyak fitur, regression testnya makin gede. Nah ini biasanya bakal bertumpuk-tumpuk dan pada akhirnya susah di-manage karena udah terlalu banyak gitu. Nah untuk men-tackle ini sih ini future-nya ya. Mungkin kalau dulu kalau kita masih pakai classical testing, kalau kita ngetes software yang sekarang mungkin bisa takes years atau months gitu. Yang waterfall atau segala macam yang kita hanya testing di akhir, kita nggak tahu apa dari awal. Ternyata banyak bug di belakang dan kita akhirnya testingnya bisa take years atau months gitu. Jadi setelah itu kita berubah ke agile testing. Jadi kita bisa melakukan testing mungkin yang tadinya sebulan jadi 2 minggu gitu. Nah kemudian kita kan ada perubahan lagi menuju DevOps. Jadi kita akan mungkin akan evolve lagi menggunakan DevOps ini. Ada continuous testing. Jadi setiap ada fitur baru, test automation-nya langsung jalan. Jadi kita nggak perlu worry untuk nge-execute tes lagi dan segala macam karena udah ada di DevOps ini. Nah ini mungkin yang kemarin kita testing karena include regression jadi 2 minggu, akhirnya jadi seminggu gitu, atau jadi 5 hari atau segala macam. Nah mungkin untuk future yang mungkin saya harapkan, mungkin semua harapin juga karena sekarang kan AI udah berjamuran ya, jadi harapannya sih bisa menggunakan AI ini, dan kita juga lagi ada research gimana membuat test case atau kita gimana membuat end-to-end test ini menggunakan AI. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngetik atau gimana gitu. Jadi kita tinggal kirim API-nya apa, dengan request-nya apa, expected response-nya seperti apa, dan si AI ini yang akan apa ya, membuat test case-nya dan kita tinggal execute gitu. Ya, mungkin itu aja. Mungkin quotes terakhir. Ini software testing is exhaustive process and no products are bug free. You can either regret later or catch them early. Jadi software testing ini capek ya kita ngetes software dan produknya nggak ada yang bug free gitu. Tapi at least dengan software testing ini kita bisa nge-catch atau menangkap bug itu di awal-awal. Jadi kita nggak regret pada akhirnya gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.
Terima kasih Mas Jody. Baik, teman-teman semua. Teman-teman juga Ya, ya kalau misalnya ingin istirahat dulu, nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang sudah ada di list Slido. Ada, ya. wow. Teman-teman, untuk yang pertama nih Mas Jody, dari pertanyaan yang paling banyak likes-nya, apakah SDET dan QA itu berbeda, Mas Jody? Atau sama gitu? Boleh nih Mas Jody jawab. Mungkin ini wording aja ya. Tapi kalau ngomongin QA itu bisa di software, bisa di mana aja gitu. Tapi kalau SDET kita emang fokus di suatu software gitu sih. Tapi kalau misalnya di depannya ada software QA itu biasanya sama sih. Tergantung biasanya teknologi yang dipakai suatu perusahaan itu gimana. Oke, semoga bisa menjawab ya teman-teman. Terus, baik ini. Apakah ketika terjadi bug di production, bug tersebut akan langsung dihandle oleh software engineer atau harus dianalisa terlebih dahulu oleh SDET? Oke, pertanyaan yang bagus sih. Nah, biasanya kalau ada di bug ada di production ini eh, biasanya akan bareng sih dengan software engineer dan SDET untuk analisa. Jadi itu nggak ada yang harus mana yang harus lebih duluan. Kalau misalnya ada bug, kita akan sama-sama cek. Kita akan eh, cek dulu mungkin di test environment apakah itu bisa direplicate, bisa direplikasi bugnya. Kalau misalnya bisa, ternyata emang itu bug, jadi nanti akan dicek lagi oleh software engineer. Tapi bisa jadi kebalikan, jadi software engineer misalnya nerima report bug di production, tapi software engineer ini langsung aware gitu, oh ini di sini errornya, itu akan langsung di handle oleh software engineer. Mungkin itu sih jawaban. Oke, baik. Berikutnya dari Jesslyn. Kalau untuk APP yang baru go live, apakah perlu dilakukan stress test atau load test aja udah cukup, Mas Jody? Hmm, Load test aja biasanya sudah cukup. Karena biasanya load test juga bakal melakukan stress test ya. Jadi seberapa kuat suatu server itu ngehandle uh, request, berapa banyak request gitu. Tapi di Dana sih sekarang kita baru melakukan load test. Karena biasanya juga langsung stress test juga gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk Kak Jesslyn. Terus pertanyaan berikutnya, ini sempat aku baca super junior, bukan ya? Senior, junior, associate. SDET di Dana itu bedanya apa, Mas Jody? Ini mungkin nggak di Dana aja ya. Di semua company juga sama. Biasanya job desk-nya beda. Biasanya kalau associate biasanya untuk planning resource, untuk planning man hour, terus melakukan eh, calculation story point dan segala macam itu biasanya belum. Tapi untuk senior itu biasanya akan info untuk itu. Dan biasanya satu senior atau lead itu akan punya satu associate gitu. Jadi kayak apa ya, eh, bawahan lah, subordinate gitu. Jadi nanti akan ngehandle berapa story point dan nanti akan diassign ke associate gitu. Jadi akan dibagi gitu. Tapi untuk yang tadi, yang requirements analysis dan segala macam, bikin test case segala macam, itu dari associate udah diinfo. Jadi itu sama semua. Jadi mungkin bedanya cuma senior itu nanti akan ikut di perhitungan story point dan segala macam. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan penting kayaknya buat untuk membuka karir gitu. Apakah di Dana ada buka intern SDET, Mas Judi? Uh, ini bisa langsung cek ke people, ke tim HR-nya Dana. Oh, Jadi bisa buka link yang tadi di depan ya, ya. di share di Dana. Oke, gitu ya guys informasinya.
Ini apakah tadi udah di-share yang pertama kayaknya? Cara jadi SDET harus belajar apa aja, Mas Jody? Hmm, yang pertama itu nggak harus belajar sih, tapi harus harus jeli sih kalau jadi SDET. Jadi misalnya eh, ya kalau kita ngomong ke teknikal banget, dari satu request responsnya seperti apa itu kita harus jeli, apakah ada kemungkinan ada error di mana aja, itu kita harus jeli di situ. Biasanya SD itu tuh harus itu aja biasanya. Tapi untuk harus belajar apa aja, kalau yang harus sih untuk sekarang karena sudah banyak banget automation, mungkin kita harus belajar ngoding sih, satu yang harus. Karena kalau nggak belajar, bingung untuk eh, ngoding itu, ya nggak bisa gitu. Tapi ini gampang banget sih di YouTube, banyak banget. Sehari aja bisa. Ini termasuk apa menjawab pertanyaan di bawah ini nggak, Mas Jody? Fundamental testing. Oh ya, benar benar benar. Hmm, Di YouTube, YouTube banyak. wah banyak banget sih ini. Kalau googling juga langsung banyak banget yang keluar, dan nggak bisa harus di satu website aja gitu. Oke, kita scroll agak ke bawah lagi. Ya ini udah. Tentang portfolio nih, mungkin Portfolio. dua pertanyaan ini jadi satu tentang portofolio untuk portofolio tentang Backend SDIT nih, pemula. Mas Jody, Mungkin supaya yang keterima. pertama sih tahu apa itu API. Jadi itu aja sih. Apa itu API, untuk coding itu based on project. Kalau misalnya kita nggak ikut project, kita cuma belajar coding doang, biasanya agak susah juga. Jadi kalau kita udah tahu API itu apa, terus eh, apa aja sih struktur yang ada di API itu akan lebih gampang sih. Oke, begitu tipsnya teman-teman dari Mas Jody. Jadi ini ya lebih ditingkatin gitu tadi yang poin-poin tadi. Oke, kita menjawab mungkin 4 pertanyaan lagi ya teman-teman menuju ke jam 8. Ya. Oke, dari Tom ini Tom. Mas jadi di Dana tuh biasanya pakai tools testing apa aja? Dan untuk menentukan tools yang dipakai testing itu siapa yang menentukan, Mas Jody? Oke, untuk di Dana itu kita tergantung ya. Jadi ada beberapa sistem yang memakai tools A, beberapa sistem yang memakai tools B. Jadi nggak hanya satu tools. Tapi yang jelas kita kebanyakan sih menggunakan Java. Terus untuk front end automation-nya kalau nggak salah itu JavaScript untuk dan Appium kalau nggak salah ya, Appium Selenium. Kalau back end yang tadi Java, dan kita punya framework-nya sendiri gitu. Tapi nggak jauh-jauh beda sama REST Assure yang tadi, dan nggak jauh beda sama Cucumber yang tadi gitu. Cuma beda-beda dikit. Dan untuk yang menentukan tools yang akan dipakai, ini biasanya kalau di Dana itu ada test architect juga. Jadi uh, mereka nanti akan nentuin nih tools apa aja, dan kita harus menggunakan framework apa aja, dan mereka nanti yang akan ngedesain dulu, dan kemudian bakal digunakan oleh SDIT yang lain. Gitu. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya, Mas Tom. Terus mungkin aku scroll ke bawah nih ada pertanyaan yang menarik dari Sahrial. Dari sebentar. Sahrial agak ke atas, Kak. Sahrial lagi. Ya, benar. Nah, ini dia Jadi Sahrial Adians minta saran nih Mas Mas Judi.
Di kantor yang baru belum ada tester. Kira-kira apakah backend dev cukup untuk unit test dan manual test dari Postman aja? Atau mungkin ada saran tambahan nih, Mas Jody? Bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi mungkin back to apa ya? Oh, waktu saya jadi web developer dulu, menurut saya nggak cukup. Karena dev kan udah dipusingin sama fitur-fitur yang harus di-deliver dan harus gimana-gimana, dan mereka harus ngetes itu juga. Biasanya banyak case yang kelewat dan akhirnya jadi bug yang critical di production gitu. Jadi itu kenapa software tester atau SDE itu penting banget, karena bisa lebih fokus untuk nyari kesalahan dev, tanda kutip ya. Jadi emang kita tugasnya itu salah satunya itu mencari kesalahan dev gitu. Tapi ya kita nggak berantem atau gimana. Tapi biasanya itu demi kebaikan bersama ya. Jadi ya itu yang tadi kita bisa ngedetect case-case yang di luar out of the box, yang dev itu biasanya dev itu kan happy path-nya, yang akhirnya dia cuma oh ini udah sukses ya udah gitu, kita tes yang sukses-suksesnya aja gitu. Tapi ternyata ada lubang di sana sini yang akhirnya nanti jadi bikin kebocoran data, atau misalnya server overload karena misalnya ada race condition tadi yang saya bilang. Itu biasanya SDET akan lebih membantu di situ. Gitu. Oke, thank you pertanyaannya Mas Syahrial Adians. Dua pertanyaan terakhir Mas Jody. Aku tertarik untuk pertanyaan dari Afdal Yusra nih. Untuk E2E testing, tools automation backend untuk mentesting alur bisnis aplikasi microservice. Sebentar, saya mencerna pertanyaannya nih. Oh, yang bawah ya? Iya, yang bawah. Untuk end-to-end testing, tools automation backend untuk mentesting alur bisnis aplikasi microservice. Oh, ya. Oke. Ini sih tergantung ya, dan semua framework harusnya bisa. Dan biasanya aplikasi microservice itu kan mereka juga berkomunikasi lewat API ya, service satu ke service lainnya. Nah itu hampir semua tools automation bisa menghandle itu, mengcater itu. Tapi biasanya kita akan sesuai apa bahasa pemrograman atau gini yang dipakai, teknologi tech stack yang dipakai oleh microservice itu. Nah karena di Dana menggunakan Java, kita menggunakan Java. Kalau misalnya backendnya Mas Afdal itu pakai Go, akan pakai testing tools yang berbasis Go, Python ya Python gitu. Biasanya lebih gampang untuk debuggingnya nanti. Gitu sih. Oke, baik Mas Jody. Pertanyaan terakhir nih dari Kak Ilma. Apakah dengan adanya SDET peran backend engineer cukup pada pengerjaan service endpoint aja, Mas Jody? Oh, yang bawah. Kadang ada SDET. Dengan adanya SDET, peran backend engineer cukup pada pengerjaan service endpoint aja. Oh, mungkin ya seperti tadi ya, yang di software testing life cycle itu apa ya, berkesinambungan atau berbarengan sama software development life cycle. Jadi untuk ini biasanya backend engineer melakukan pengerjaan service endpoint. Kita setelah ada API specs apa aja yang udah dibikin oleh backend engineer, kita akan ngetes atau bukan ngetes sih. Jadi kita akan menganalisa API spec itu. Jadi kita nggak cuma ngetes request-nya apa, responsnya apa, tapi kita juga ngecek atau analisa service endpoint, terus
request-nya apa aja, terus kemudian analisis kemungkinan kebocoran data atau mungkin ada error message yang kurang jelas di API spec itu biasanya kita akan cek di situ juga. Jadi back-end engineer nggak cukup cuma itu aja, tapi juga ikut apa ya, bergandengan tangan lah sama SDET di situ. Baik, terima kasih Mas Jody untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sesi ini. Thank you ya buat Kak Ilma udah bertanya. Selanjutnya kita ucapkan terima kasih ya buat Mas Agung Jody Pratama yang sudah sharing di Alkemi bersama Dana Indonesia. Terima kasih buat teman-teman Dana Indonesia yang hadir pada malam hari ini, dan tentu aja dari tim Alkemi yang bertugas ada Salsa dan Kak Mutiara. Oke, Mas Judit, terima kasih banyak ya sudah sharing di sini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang hadir di acara ini. Insya Allah kita ketemu lagi di Alchemy Talks berikutnya bersama Altera Academy. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Teman-teman, terima kasih.